materinya. Saya akan share screen. Oke. Bapak Ibu bisa lihat di situ ya, di slide ya. Sudah lihat? Belum nampak Ibu. Ya, sudah. Sudah ada mungkin jaringan, Bu. Ya, sudah. Oke. Di sini kita akan belajar tentang asesmen. Ya, sudah, Bu. Ya. Di sini kita akan belajar tentang asesmen. Asesmen itu nama lainnya penilaian. Jadi kita belajar tentang penilaian dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi kita mulai dari pengertiannya. Di situ penilaian sendiri itu merupakan penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi atau tentang rangkaian kemampuan siswa. Jadi penilaian ini memang satu bagian dalam proses pembelajaran yang harus kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana anak kita itu mampu menguasai materi yang kita sampaikan. Nah, dalam penilaian atau asesmen itu ada beberapa prinsip. Yang pertama itu penilaian sendiri itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Yaitu memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi ini merupakan bagian terpadu, maksudnya itu seperti gabungan ya dalam proses pembelajaran. Jadi memfasilitasi kita, di mana kita bisa mengetahui informasi sejauh mana anak mengerti, sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita dalam menyampaikan materi, dan juga mengevaluasi anak didik kita. Dan kemudian juga untuk orang tua. Jadi orang tua bisa memahami sejauh mana anaknya itu bisa paham atau mengerti tentang pembelajaran yang sedang diajarkan oleh guru. Nah, prinsip yang kedua itu perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Jadi apa yang kita mau capai, jadi itu yang kita lakukan. Jadi kita saat ini mengajar tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia. Jadi kita tidak bisa menanyakan anak tentang bagaimana peran Roh Kudus ya. Jadi kita harus tahu sesuai dengan tujuan. Nah, begitu. Terus prinsip yang ketiga itu dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Adil itu berarti kita membuat soal atau pertanyaan atau instrumen penilaian yang memang sesuai dengan keberadaan anak kita. Jadi bukan sesuai dengan pribadi anak. Jadi karena kita lihat kita suka ini anak satu, maka kita mulai cari materi yang dia tahu, bukan seperti itu ya. Jadi kita sebagai guru harus adil. Nah, yang berikutnya, penilaian sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan. Jadi kita tidak terpaku dengan satu instrumen saja, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Kita bisa kasih tugas, tekniknya yang berbeda-beda, karena kita dituntut untuk kreatif. Jadi pada waktu kita memberikan tugas atau untuk menilai anak itu, kita sesuaikan dengan karakteristik anak karena memang pembelajaran kita berpusat kepada anak. Nah, prinsip yang kelima itu merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik. Itu bersifat sederhana dan informatif. Jadi penilaian juga itu bersifat sederhana dan informatif. Informatif maksudnya itu apa yang kita maksudkan itu tercapai. Gitu. Jadi memberikan informasi kepada kita kalau memang anak itu mengerti atau masih belum mengerti. Memberikan informasi kepada kita apakah kita guru yang kurang paham materinya atau anaknya yang kurang paham seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan informatif. Nah, untuk penilaian sendiri ada beberapa jenis. Di sini ada 3 ya. Yang pertama itu asesmen diagnostik.
Nah, asesmen diagnostik itu dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ada diagnostik non-kognitif dan ada diagnostik kognitif. Nah, pelaksanaan asesmen diagnostik itu dimulai dari asesmen non-kognitif, asesmen non-kognitif, terus ada tindak lanjutnya, seperti itu. Jadi ini asesmen diagnostik ini dilakukan pada awal. Tujuannya untuk kita mengetahui psikologi anak, sejauh mana kesiapan anak itu untuk mengikuti pembelajaran hari itu. Nah, dengan kita mengetahui kondisi anak, kita bisa menyesuaikan dengan media pembelajaran yang kita gunakan supaya anak itu bisa tertarik. Kalau misalnya anak kita itu lagi sedih mungkin ya, kita cari permainan kah supaya mereka bisa terhibur. Nah, sampai di sini bisa mengerti Bapak Ibu? Halo, bisa mengerti? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Bisa. Nah, penilaian yang kedua itu ada namanya asesmen formatif. Di sini itu formatif itu dilakukan pada saat proses pembelajaran untuk mengetahui kemampuan anak dalam satu tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita mengajar itu, kita mau menyampaikan satu tujuan pembelajaran, maka kita akan memberikan tes formatif supaya kita tahu sejauh mana anak sudah mengerti apa yang kita sudah ajarkan. Begitu. Nah, setelah kita memberikan tes formatif itu, tentunya ada tindak lanjut. Kalau memang anaknya belum mengerti atau nilainya di bawah rata-rata, berarti kita harus mengulang untuk menjelaskan. Atau kalau tidak kita yang sudah mengerti, kita bisa memberikan materi yang lebih levelnya lebih tinggi dari sebelumnya, seperti itu. Oke, dan yang ketiga itu asesmen sumatif. Jadi sumatif ini dilakukan pada akhir semester, seperti yang kita lakukan ketika kita mau melihat apakah anak kita itu naik kelas atau bukan, apakah anak itu benar-benar menguasai capaian pelajaran atau tidak, gitu. Jadi dari ini tentang asesmen, saya pikir sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Selebihnya saya kasih ruang untuk Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang masih kurang mengerti, silakan bertanya. Tetapi untuk teman-teman yang lain bisa siap juga ya, kan ini pembelajaran andragogik. Misalnya ada temannya yang bertanya, nanti saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain menanggapi. Sekian. Oke, waktunya Oke. Bapak Ibu. Baik, Bu Justina. Ya, Bu. Ya. Saya akan bertanya. Tadi kan ada asesmen asesmen diagnostik non kognitif. Nah, itu kira-kira bentuk soalnya seperti apa Ibu ya kalau dalam asesmen ini? Oke, mungkin dari kan saya pikir ini baru, nanti saya kasih tunjuk soalnya ya Bu ya. Tunggu saya share screen ya. Agak susah ini. Nah, bisa lihat. Ibu bisa lihat. Belum, Ya. Bu. Ini masih ya. Itu yang sematik. Ya. Oke, jadi ini yang asesmen diagnostik non kognitif ya Bu. Jadi di situ kita harus tahu informasi apa yang kita ingin gali dari anak-anak. Nanti Ibu bisa lihat di situ ya. Terus langkah-langkahnya itu saya langsung di langkah-langkahnya ya. Jadi kita mempersiapkan alat. Nah, kita bisa menggunakan kartu template yang ada emosi senang, sedih, marah itu. Nanti kita membuat pertanyaan di anak-anak. Kira-kira bagaimana perasaannya hari ini? Nanti kalau anak-anaknya itu dia sedih, akan mereka bisa pegang atau centang itu gambar sedih. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa suasana hati mereka hari itu lagi tidak senang. Bu. Jadi kira-kira untuk non kognitif contohnya begitu Bu, nanti bisa dilihat sendiri ya Bu ya.
Nah, setelah kita tahu itu, nah kita bisa menyesuaikan. Oke, terima tindak lanjutnya kasih itu. Bu Yus. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak kita lanjut contoh yang formatif sumatif ya Bu ya. Biar Iya, contoh soal Oke. formatif. Oke, di sini ada contoh. Jadi formatif ini. Jadi kalau hari itu kita mengajarkan tentang tujuan pembelajaran 4 dan 5, maka soal yang kita buat itu sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Supaya kita tahu bahwa memang anak itu mengerti tentang tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari itu mereka tahu atau tidak, begitu Mama. Jadi di situ ada contoh soalnya. Jadi sama juga untuk langkah-langkahnya itu kita mulai mempersiapkan. Yaitu kita bisa mempersiapkan lembar soal, kemudian kita melaksanakan tes. Nah, tindak lanjutnya itu ada bervariasi. Mungkin siswa yang sudah mampu kita kelompokkan sendiri, kalau memang itu banyak. Nah, siswa yang masih kurang mampu itu kita kelompokkan sendiri. Dan kita bisa melakukan untuk pengulangan, atau bisa jadi juga kita memberikan mentor sejawat. Nah, mentor sejawat itu berarti kita ajak dari teman-temannya yang sudah mengerti, dan bisa mengajarkan kepada anak-anak. Maksudnya itu bukan karena Bapak Mama atau guru-guru itu malas untuk mengajarkan, karena kalau memang siswa atau temannya yang menyampaikan, kadang anak itu lebih cepat respon. Jadi begitu. Bisa tindak lanjutnya begitu. Tergantung kreativitas Bapak Ibu. Oke, untuk sumatif ya, untuk sumatif itu di akhir semester ya. Untuk kita tahu apakah itu anak itu mampu atau tidak. Nah, apakah itu anak naik kelas atau tidak? Nah, dari situ kita bisa tahu. Nah, jadi di situ ada lembarnya, ada untuk formatif ya, yang pertama ya, Bapak Mama ya di sini ya. Nah, bisa centang seperti ini. Siswa baru setiap belum tidur dan setelah bangun pagi, kalau dia iya pasti dia centang ya. Dari situ kita bisa tahu. Oke. Untuk lembar sumatifnya ini kira-kira bisa pilihan ganda, bisa kasih jenis yang lain. Kira-kira Bapak Mama begitu. Ada yang mau di... Nah, sudah mantap Ibu. Sudah ya? Atau masih ada yang bertanya? Sudah pas, sudah mantap itu Ibu. Sudah mantap. Oke, kalau sudah mengerti berarti nanti silakan Bapak Ibu untuk membuat contoh ya, untuk supaya lebih paham lagi, karena kita biasa itu karena dari pembiasaan. Oke, jadi sekian presentasi dari saya, dari kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Sudah.